Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu Jakarta Barat. Podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu Hajah Yati Nuryati, perwakilan dari Muslimat NU Jakarta Barat. Boleh diperkenalkan lebih dahulu, Bu Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pimpinan cabang Muslimat NU Jakarta Barat. Alhamdulillah dapat undangan dari Bawaslu untuk hadir ke tempat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Haji atas kedatangannya. Nah, perkenalkan nama saya Ana. Kebetulan saya merupakan salah satu staf Bawaslu Jakarta Barat. Saya ingin bertanya kepada Bu Haji terkait tentang pengalaman Bu Haji nih di Muslimat sendiri. Pertama kali berkecimpung di dunia organisasi itu kapan dan tahun berapa? Boleh diceritakan kepada kami? Ya, Alhamdulillah saya berorganisasi dari sebelum tahun 2000. Awal saya menjabat di Partai NU sebagai bendahara umum. Lanjut karena udah umur ya, saya lanjut lagi ke Muslimat saya baru periode pertama, bahkan periode kedua yang awalnya saya dipercayakan untuk sekretaris Muslimat NU Jakarta Barat. Pun juga saya pernah juga di Partai NU Jakarta Barat sebagai Bendum DKI. Kebetulan ya untuk PWDKI itu dipimpin oleh Ibu Karimah Hamid itu ketua Patayat yang waktu itu saya sebagai bendahara umumnya. Dan untuk di Muslimat Jakarta Barat saya alhamdulillah udah mau 3 periode, bukan yang 2 periode ya. Awal saya di periode pertama saya sebagai sekretaris 1, di periode kedua saya di sekretaris umum. Sekarang saya menjabat ketua Muslimat NU Jakarta Barat, berarti saya sudah 3 periode untuk menduduki Muslimat NU Jakarta Barat. Ketua terpilih Jakarta Barat ini saya baru yang pertama kali, masih ada kesempatan 1 kali lagi kalau mereka masih berpihak dengan saya, itu aja. Baik, berarti banyak banget nih ya pengalaman organisasi Bu Haji yang sudah berkecimpung di dunia Muslimat dan sebelumnya di dunia Fatayat. Berarti total pengalaman organisasi beliau ini sekitar 21 tahun ya. Alhamdulillah. Kan mulai dari tahun 2000 dan sekarang sudah di tahun 2021. Pasti banyak asam manis garam yang sudah Ibu Haji rasakan di dunia organisasi seperti itu. Nah, terkait tentang pemilu nih Bu Haji, menurut Bu Haji sebagai Ketua Muslimat Jakarta Barat, pendapat Bu Haji tentang pengawas pemilu partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jakarta Barat itu seperti apa sih Bu Haji? Saya pernah juga jadi pengawas, tapi di JPPR sebetulnya saya koordinator kecamatan di tahun 2004. Itu kebetulan sekretaris saya Eva, gitu ya. Waktu itu saya masih di Fatayat, bukan Muslimat. Itu perjuangan saya waktu di JPPR gitu ya. Dan lanjut juga saya waktu itu masih di Fatayat NU. Dan untuk perjuangan Muslimat NU sekarang, saya juga ada harapan ya. Saya kan di Muslimat NU itu berkecimpung banyak kan ya. Kalau Muslimat NU itu jamaah taklim, ya nggak jauh dari taklim itu ya, karena wanitanya udah bukannya udah sepuh tapi aktif lah, proaktif lah gitu. Kalau di dalam sepuh dia udah nggak bisa aktif lagi, itu dia udah proaktif dalam bidang organisasi. Pun juga Jakarta Barat mengadakan pengajian setiap bulan sekali. Alhamdulillah, insya Allah di bulan yang akan datang saya juga mengadakan maulid juga. Dan di samping itu juga untuk harapan saya dari Bawaslu Jakarta Barat, dari emak-emak Muslimat itu harapannya banyak sekali. Yang pertama itu kita kan yang namanya Muslimat itu gaptek dengan HP. Pastinya gitu. Pemilu yang sekarang kan lebih sulit daripada pemilu yang lalu-lalu gitu ya. Dimana keberadaan Bawaslu itu penting banget untuk kami untuk meluruskan dimana banyak yang namanya intimidasi seperti itu. Tadi money politik itu pasti ya, itu di pemilu ya, itu udah banyak banget. Karena saya udah pengalaman itu juga ya tentang money politik, tanya serangan fajar itu udah biasa, emang udah mindsetnya ya masyarakat tentang pemilu. Iya, itu tidak akan nggak ada uang pasti saya memilih dia. Itu yang harus kita ubah, yang harus kita rubah pola pikir mereka dengan mindset mereka, itu aja sih. Ya.
eh, untuk Muslimat Jakarta Barat ada kader yang sudah berkecimpung aktif di bidang pengawas pemilu atau belum? Misalnya menjadi pengawas TPS atau menjadi anggota KPPS-nya sendiri gitu. Kalau anggota KPPS ini kan di bawah KPU, kalau pengawas TPS di bawahnya Bawaslu, bagian dari Bawaslu, seperti itu. Ada atau tidak? Ya, kalau di Muslimat, saya sendiri belum pernah terjun di KPPS. Mungkin juga dari KPPS dia mencari orang-orang yang lebih muda, yang berpengalaman, yang lebih gesit. Karena emak-emak itu kan ya ada yang keluhannya banyak ya gitu, emak-emak. Jadi mungkin saya tidak suzon dengan keberadaan Muslimat tidak diikut sertakan di KPPS. Itu mungkin kelemahan, bukan kelemahan tapi itu ada kekuatan di samping itu juga ya. Karena kelemahannya ya kurang gesit, nggak bisa bergadang gitu kan. Karena kalau di pemilu itu kan kita harus ekstra yang pertama fisik kita. Terus ya semuanya harus kita ekstra benar ya gitu untuk menghadapi pemilu gitu ya. Karena kan pemilu itu bukan milik pribadi tapi milik umum. Jadi kita berharap pemilu itu sukses. Kalau emang ya saya sih kalau emak-emak itu terjun, tapi ada juga yang kalau di Jakarta lain juga saya kurang paham juga ya. Tapi kalau untuk Jakarta Barat selama ini saya pernah cuma hanya jadi JPPR, itu pun waktu usia saya masih muda. Iya, di tahun 2004 itu ya. Iya, berarti Bu Haji juga pernah punya pengalaman mengawasi pemilu di tahun 2004. Iya, betul. Bahkan saya buka posko. Di Cengkareng itu emang kita diharuskan dari JPPR itu buka posko, namanya kita ngasih briefing. Kita kebetulan di Makaraya Cengkareng, kita buka poskonya. Waktu itu kan pemilu rakyat itu banyak banget itu kotak-kotaknya. Kalau mereka tidak di briefing, nah nanti mereka simpang siur siapa yang mau dipilih yang mana. Di kotaknya ini kurang paham. Jadi dulu waktu JPPR tahun 2004 kita ada yang namanya briefing. Jadi kita setiap orang ke pasar kita panggil. Ya, Mbak ini, Ibu ini. Yang pertama sih saya utamakan ibu-ibu yang gaptek ya. Baca aja kadang-kadang nggak bisa ya kan gitu. Jadi kita harus memberi protes. Itu kan lebarannya dulu banyak sekali. Itu yang saya briefingin seperti itu. Ibu ini nanti nomor sekian, ininya gambarnya ini gitu ya. Itu seperti contoh gambar bunga gitu. Politik bunga itu sebenarnya itu nama kan. Nama si A, nama si B gitu ya, politik A, politik B gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita mensosialisasikannya tentang pemilu itu kita buka briefing kepada mereka. Iya. Jadi lebih memberikan edukasi kepemiluan kepada masyarakat ya ketika tahun 2004. Nah, harapan Bu Haji sendiri tentang pemilu 2024 yang nanti akan kita selenggarakan bersama, hajatan besar bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di tahun 2024 nanti akan ada pemilu presiden, pemilu pilkada, kemudian pileg, legislatif. Menurut Bu Haji ini bagaimana pemilu ke depan dan harapannya seperti itu di dalam 1 tahun itu, hanya beda bulan. Iya, harapan saya dan masuk turun ke bawah. Ya. Nah, karena dengan masuk turun ke bawah, insya Allah pemilu itu sukses ya gitu. Tidak ada yang namanya intimidasi. Selama ini kan intimidasi sangat kuat sekali. Bahkan di Bawaslu juga banyak yang tadi di nama dari ketua Bawaslunya banyak banget kecurangan gitu ya. Kita sebagai organisasi pemilu, sebagai organisasi Muslimat NU berharap banget untuk kedepannya itu Bawaslu turun ke bawah untuk monitoring yang pertama, yang kedua briefing. Ya kalau briefing kita juga insya Allah kalau emang dikasih pertanyaan kita akan briefing di Majelis Taklim, khusus untuk Majelis Taklim. Karena Muslimat itu gak jauh dari Majelis Taklim, itu kan masalahnya terkait dengan medsos yang selalu bikin orang berubah-ubah. Sekarang dia memilih ini, besok dia memilih ini. Jadi dia nggak konsisten dengan itu karena ada pokok yang tidak jelas gitu. Nah, itu dia yang harus kita cegah. Iya. Nah, kebetulan kita keluarga besar Bawaslu Jakarta Barat ada beberapa program Bu Haji, program terkait pengawasan partisipatif, di mana di sini kita mengajak masyarakat secara umum dan secara luas dari berbagai organisasi untuk ikut serta dalam program pengawasan partisipatif ini. Dan diharapkan dari pengawasan partisipatif ini
Bawaslu kan memberikan edukasi tentang pengawasan, dan harapannya adalah masyarakat bisa untuk bersama-sama mengawasi kegiatan pemilu di setiap tahapannya, Bu Haji. Jadi mulai dari tahapan pendaftaran calon peserta pemilu, tahapan DPT, penyusunan DPT, kemudian di tahapan pemungutan suara sampai ke tahapan perhitungan suara. Seperti itu, Bu Haji. Jadi masyarakat juga mempunyai hak untuk mengawasi setiap tahapan pemilu itu. Nah, terus kemudian kita mengajak itu melalui seminar, kemudian ada webinar juga, Bu Haji. Webinar ini kita namai programnya Ngopi Bawaslu. Nah, Ngopi Bawaslu bisa kita saksikan di YouTube Bawaslu Jakarta Barat, dan kemudian di sore hari ini program kita yaitu podcast Bawaslu Jakarta Barat. Jadi kita juga sebagai keluarga besar Bawaslu Jakarta Barat juga sudah memaksimalkan diri, juga harus dan wajib memaksimalkan diri untuk mengajak masyarakat dan mengedukasi masyarakat terkait pengawas pemilu, seperti itu, Bu Haji. Dan saya harapkan keluarga besar keluarga besar Muslimat dan Fatayat Jakarta Barat turut berpartisipasi dalam program pengawasan partisipatif ini, dan semuanya kader-kader Muslimat dan Fatayat juga wajib untuk ikut serta dalam hal pengawasan partisipatif ini, Bu Haji. Seperti itu. Ya, ini harapan saya dari Muslimat NU Jakarta Barat. Ada yang namanya itu kan dinding-dinding tembok-tembok RT ke RW itu dipesatkan untuk dari Banus itu tentang kecurangan, tentang apa. Nah itu di mana-mana kemarin yang waktu lagi itu juga masih ada kekurangan menurut saya. Karena di pinggir-pinggir dinding itu mereka ketika pemilu waktu itu masih bertanya sama saya pilih yang mana ya. Nah, sebetulnya itu tidak boleh, sebetulnya saya bukan hak saya untuk mereka beritahu pilih yang mana. Itu kekurangannya, ya mohon maaf ya, mungkin di tempat saya itu kebetulan ya di dinding-dinding itu nggak ada yang namanya spanduk banyak gitu ya kan. Kalau ibu itu ya ada cuma brosur. Kalau brosur itu kan kecil, mereka tidak melihat. Tapi dengan spanduk yang besar atau dengan papan-papan yang besar gitu ya, di dinding-dinding ya diutamakan lagi untuk edukasi mereka, karena kan dari situ mereka dari cucu ke anak memberitahukan kepada mamanya, oh ini ibu nanti seperti ini, mama ini nanti seperti ini. Beda dengan pemilu tahun yang lalu. Nah, tahun 2004 itu ada perubahan, karena kan tadi yang Mbak katakan itu kan pemilu tahun ini pemilihannya banyak banget ibu ya, ini banyak banget lah gitu ya. Jadi kan mereka ada kesulitan yang mana kan untuk pilkadanya juga kan, kebingungan ya memilih calon legislatif ini ya kan. Jadi harapan saya diperbanyak lah untuk edukasinya gitu aja. Diperbanyak juga sosialisasi pengenalan berbagai macam partai politik dan calon-calonnya mungkin seperti itu, Bu Haji. Baik, terima kasih Bu Haji atas waktunya telah menyempatkan untuk mengisi acara podcast Bawaslu Jakarta Barat. Saya Ana mohon undur diri dari keluarga besar Bawaslu Jakarta Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.